Sidang lanjutan gugatan terkait perkara keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo kembali digelar di Pengadilan Negeri Solo. Pihak penggugat menyoroti tidak adanya fisik ijazah asli yang dihadirkan dalam persidangan. Sementara pihak tergugat berdalih dokumen tersebut tidak bisa dihadirkan karena disita pihak kepolisian. Sidang lanjutan gugatan dengan tergugat pertama Presiden ke-7 RI Joko Widodo digelar di Ruang Suryadi PN Solo hari ini. Sidang yang dipimpin Majelis Hakim Ahmad Satibi beragendakan pembuktian untuk tergugat. Kuasa hukum tergugat Jokowi YB Irban menyebut ijazah asli kliennya saat ini berada di tangan penyidik Polda Metro Jaya sebagai barang bukti dalam perkara lain yang melibatkan Roy Suryo dan kawan-kawan. Kepada Majelis Hakim, YB Irban menyerahkan surat tanda terima penyitaan. Meski tidak menyerahkan bukti ijazah asli, kuasa hukum Jokowi menyampaikan alasan yuridis mengapa tidak menunjukkan ijazah asli secara langsung kepada hakim. Kami harus melihat terlebih dahulu peristiwa hukum yang disengketakan oleh penggugat itu apa. Nah, sesuai dengan dalil-dalil gugatan yang disampaikan oleh pihak penggugat, bahwa peristiwa hukum yang disengketakan adalah tindakan Pak Jokowi yang tidak bersedia memperlihatkan ijazah aslinya kepada tim pembela ulama TPUA. Sementara menurut Muhammad Taufik, kuasa hukum penggugat menyampaikan hingga saat ini bukti fisik ijazah asli Jokowi tidak pernah diperlihatkan di persidangan. Fakta ini memperkuat argumentasi pihak penggugat bahwa bukti pokok yaitu ijazah asli tersebut tidak ada. Otomatis berarti tidak pernah di dalam persidangan hari ini, dan tadi Majelis Hakim mengatakan kalau sampai tanggal 13 tidak bisa menunjukkan bukti tambahan, artinya memang tidak pernah ada ijazah yang dia. Pimpinan KPK baru ini yang milihin Jokowi loh. Makanya salah satu yang harus dilakukan. Iya kan? Panselnya kan panselnya Pak Jokowi. Terus 10 nama dikirim ke DPR. Pas Prabowo belum dilantik. Jadi di ujungnya Jokowi banget. Jadi ini orangnya Jokowi nih. Jadi salah satu cara menurut saya kalau misalnya Prabowo ingin membuktikan saya punya bayangan deh gimana ke depannya pemberantasan korupsi, harusnya tuh partainya di DPR tolak semuanya. 10 bisa diteruskan, tapi satu saat begitu kebohongan kelihatan, hilang kepercayaan dari orang. Jadi suatu rezim atau suatu organisasi atau suatu kelompok yang melancarkan sesuatu atas dasar kebohongan akan dipatahkan. Ijazahnya mana? Halo, ijazahnya mana Prabowo? Ijazahnya mantan presiden ke-7 itu mana? Ini loh negara gaduh setiap hari. Urusan ijazah nggak selesai-selesai. Sudah banyak tersangka, sudah ada orang yang dicekal, sudah ada orang yang dipenjara. Sampai detik ini ijazahnya nggak ada, orangnya nggak pernah datang ke pengadilan, pengacaranya orangnya selalu ngomong nanti di pengadilan, kita ketemu di pengadilan, sampai ketemu di pengadilan, kecuali hakim yang meminta, hukum yang meminta, sebagai warga yang taat hukum saya akan datang. Mana pengadilan yang mana yang kalian maksud? Bambang Tri sudah, Gus Nur sudah, pidana sudah, perdata sudah, KIP sudah, CLS sudah, Jakarta sudah, Solo sudah. Halo, pengadilan yang mana? Ijazahnya mana? Halo, ijazahnya mana Prabowo? Ijazahnya mantan presiden ke-7 itu mana? Intelijen mana? Polisi mana? Tentara mana? Ini loh negara gaduh setiap hari. Urusan ijazah nggak selesai-selesai. KPK yang bersikap pasif terhadap kasus dugaan korupsi Joko Widodo telah menguatkan asumsi yang kuat bahwa KPK bekerja untuk kepentingan menyelamatkan uang negara, bahwa KPK bekerja bukan untuk kepentingan menyelamatkan uang negara, tetapi demi kepentingan menyelamatkan penguasa, mantan penguasa, dan bahkan oligarki di lingkaran kekuasaan. 4. Belum adanya laporan masyarakat seperti yang diungkapkan KPK adalah tidak benar. Sebab kawan kami aktivis Nurani 98 tadi sudah disebutkan tahun 2022 dan 2023 yang 4 yang lalu telah pernah melaporkan dugaan KKN dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh keluarga Joko Widodo ke KPK pada tanggal 10 Januari 2022 dan laporan dugaan gratifikasi dan atau suap berupa penggunaan jet pribadi mewah oleh putranya yang bernama Kaisang. Selain itu, ada juga laporan dari TPDI pada tanggal 23 Oktober 2024. Disebutkan pula bahwa dalam persidangan mantan Gubernur Maluku Utara juga muncul istilah blok Medan yang disinyalir terkait dengan keluarga Joko Widodo. Jadi, KPK minta laporan seperti apa lagi padahal sudah banyak yang melaporkan Joko Widodo dan keluarganya khususnya kepada KPK. Maka dan oleh karena itulah kami dari Eksponen 98 yang tergabung dalam Nurani 98
yang memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional pada sejarah reformasi 98 mendesak KPK untuk segera memeriksa harta kekayaan Joko Widodo beserta kekayaan keluarganya, istrinya, anak-anaknya, menantunya, dan saudara-saudaranya dalam 10 tahun terakhir. Sebab rilis OCCRP itu dengan tegas mensiratkan banyaknya warga negara Indonesia dan dunia yang memberi perhatian atas seluk-beluk dan asal-usul kekayaan Joko Widodo dan keluarganya yang sangat fantastis. Demikian desakan ini kami sampaikan kepada KPK agar KPK segera menindaklanjuti tuntutan ini untuk memanggil saudara Joko Widodo, putra-putrinya, dan atau menantunya untuk dimintai keterangan tentang asal-usul kekayaannya yang segera ditingkatkan ke tahap penyidik. Jakarta, 7 Januari 2004, hormat kami, Burani 98, Ray Rangkuti, Ubaidillah Batu, Mbai, Ahmad Wakil, Toro, Antonius Danar, Adi Purwanto, Tejo Asmoro, Bowo Santoso, dan nama-nama lain yang belum sempat kami masukkan dalam hal ini. Terakhir yang kami sampaikan itu adalah adanya perdebatan soal mana buktinya, itu ditantang oleh Pak Jokowi pun juga ditantang oleh KPK. Perlu kami sampaikan bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang bisa membuktikan bahwa Pak Jokowi dan keluarganya itu telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab bukti itu hanya bisa ditetapkan oleh penyidik, bukan oleh warga negara biasa seperti kami. Yang bisa disampaikan itu kami menyampaikan data. Tergantung penyidik apakah data itu dianggap menjadi bukti yang sah untuk meningkatkannya ke tahap proses penyidikan atau tidak. Oleh karena itu, jangan lagi sekali-kali kita diombang-ambingkan dengan istilah mana buktinya. Gak ada buktinya, yang ada adalah datanya. Kalau ditanya ada datanya, sudah kita serahkan dulu tahun 2022 ke KPK, 2004 lalu ke KPK, baik oleh Burani 98 maupun oleh organisasi masyarakat yang lain. Tinggal penyidik di KPK sekarang berani nggak untuk menetapkan data-data yang diserahkan itu sebagai bukti awal dugaan terjadinya pelanggaran pidana terkait dengan suap, korupsi, dan sebagainya yang menyangkut keluarga Pak Jokowi. Sehingga dengan begitu terang benderang sekarang, jangan orang lagi diombang-ambingkan dengan dalih mana bukti. Nggak ada bukti, yang ada data, dan data itu telah kami serahkan. Tinggal penyidik sekarang yang memiliki kewenangan untuk menentukan apakah data itu cukup untuk dinyatakan menindaklanjuti dalam proses hukum. Itu yang terakhir dari kami. Terima kasih, dan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh kawan-kawan media yang berkenan menghadiri ini. Ini semacam tantangan kepada KPK kalau kepada orang-orang yang berhubungan dengan lawan. Begini kunjungnya, ini persidangan. Kami kasihkan hak saudara untuk mengikuti persidangan, tapi ikutlah secara tertib, ya, nggak ada yang semua. Saudara siapa? Mengatakan ini munafik, saudara ada kepentingan atau tidak?
Selamat datang sahabat politik di channel Kabar Politik Viral. Tempatnya kita membedah, mengulas dan menyuarakan fakta-fakta politik paling panas yang sedang menjadi sorotan publik Indonesia saat ini. Sahabat politik, dinamika politik di negara kita akhir-akhir ini semakin memanas. Isu demi isu terus bergulir, mulai dari perdebatan pembuktian keabsahan dokumen penting pejabat publik, jalannya proses persidangan di pengadilan, hingga sorotan tajam terhadap penegakan hukum dan azas keterbukaan. Sahabat politik, dimanapun Anda berada, masyarakat hari ini tentu menanti satu hal utama, kejujuran dan keadilan yang seadil-adilnya. Publik sudah semakin kritis dan cerdas ketika ada isu atau tuduhan serius yang mencuat di permukaan, penjelasan yang transparan, serta proses hukum yang akuntabel adalah harga mati. Kita melihat bagaimana pandangan para pakar hukum, kesaksian di persidangan, hingga riak tanggapan dari para netizen di media sosial terus bermunculan. Ada yang menuntut pembuktian secara lugas, ada pula yang mempertanyakan konsistensi penegakan hukum kita. Seperti yang kita tahu, sahabat politik, dalam prinsip konstitusi, tidak ada satupun warga negara yang kebal hukum. Semua sama di hadapan hukum. Sebagai masyarakat biasa, kita tentu berharap para penegak hukum dan lembaga terkait maupun mampu berdiri tegak secara independen tanpa terintervensi oleh kekuasaan apapun demi memastikan masa depan hukum dan demokrasi Indonesia tetap berjalan di jalan yang benar. Nah, bagaimana tanggapan dan pandangan Anda mengenai dinamika politik yang sedang hangat ini, sahabat politik? Sampaikan pendapat dan analisis Anda secara bijak di kolom komentar di bawah, agar kita bisa saling bertukar pikiran. Jangan lupa untuk dukung terus channel Kabar Politik Viral dengan cara like, comment, subscribe, dan bagikan video ini agar Anda tidak ketinggalan update berita dan analisis politik terkini. Baiklah teman-teman semua, mari kita membacakan tanggapan-tanggapan netizen melalui komentar di kolom komentar di bawah. Tak kalah menarik dari cuplikan video ini. Endang Gepoy memberikan komentar, tangkap Jokowi dan bazar-bazarnya. Teman kita Mulyono memberikan komentar, bongkar semua kebohongan yang menyangkut soal ijazah yang dipersengketkan. Teman kita Udin Ibadi memberikan komentar, tangkap dan adili Rojong Ngibul. Teman kita Nur Zaidi memberikan komentar, tangkap Jokowi, usah bertele-tele. Teman kita Umasman, bongkar semua kasusnya. Teman kita Curfiction memberikan komentar, hari ini berita dari persidangan, mantap, nggak tahu deh besok baru lagi. Teman kita Api DJ memberikan komentar, hahaha, akibat kena prank Pak Jokowi jadi begini nih. Teman kita Muhammad Udin memberikan komentar, termul lapar dapat nasi bungkus lagi. Teman kita Haryanto memberikan komentar, becik ke titik olok ketoro Jokowi kena karma UGM yang mengeluarkan ijazah oyo tekan terus. Teman kita Ibrak Kaliang memberikan komentar, termul terlanjur makan uang haram hasil korupsi Mulyono selama berkuasa. Segala kebohongan dan kelicikan Mulyono akhirnya terbongkar juga. Teman kita Samira Kota memberikan komentar, adili dunia akhirat atas kebohongan yang luar biasa,
ranking-ranking dunia saking hebatnya. Teman kita Pak Sugeng memberikan komentar, Pak Presiden Prabowo jangan diam aja dong. Teman kita Zuraida memberikan komentar, tangkap Rektor UGM bersama ternak-ternak JKW biar mereka merasakan apa yang dirasakan oleh Bambang Tri dan Gus Nur. Memberikan komentar saudara kita Kasnadi Lampung memberikan pendapat, mampus para termul kelipungan pembohong dipuja-puja akhirnya terbongkar kelicikan dan kebohongannya. Teman kita Pak Sugeng 4 memberikan komentar, pembohong harus diadili, sudah memenjarakan Gus Nur dan Pak Bambang tuntut ganti rugi. Pak Prabowo, tunjukkan kepemimpinanmu pada rakyat yang ditindas oleh Jokowi. Teman kita Sudirman Dirman memberikan komentar, adili Jokowi kalau ijazahnya palsu karena telah membohongi seluruh rakyat Indonesia. Teman kita Siang Murdiana memberikan komentar, Pak Bowo jangan diam aja, oyo ijazah Jokowi tidak sah, bagaimana sikap Anda? Teman kita Ari Wahyudi memberikan komentar, Jokowi tidak pernah kuliah, gimana mau punya ijazah asli? Teman kita Pestro Lubekele memberikan komentar, kami rakyat biasa berdoa semoga para penegak hukum dan hakim membuat keputusan yang sejujur-jujurnya di atas kasus ijazah JKW mantan presiden ke-7 ini. Teman kita Andi Agustina memberikan komentar, setelah bapak, anak juga harus adili karena sudah menipu dan menindas rakyat selain termul. Teman kita Satuntun Semua memberikan komentar, polisi bela Jokowi dipecat, seluruh termul di penjara, bikin gaduh membela kejahatan terhadap negara dan bangsa. Teman kita BP Budin memberikan komentar, walau 1000 hakim bilang ijazah orang itu palsu, tapi kalau presidennya diam saja bagaimana bisa? Teman kita Dede Radarga memberikan komentar, tangkap semuanya termasuk para termul, para pihak yang mendukung dan membela si Jokowi, termasuk oknum polisi, pengacara, semuanya, biar pejajal penjara di seluruh Indonesia. Teman kita Wulyoyo memberikan komentar, bongkar tuntas. Teman kita Ida Yuli Puso memberikan komentar, sangat setuju dengan ulasan di atas. Teman kita Novi memberikan komentar, diberkatilah kebenaran dan keadilan. Terima kasih malaikatku dan sahabat sejatiku. Teman kita Suhartono memberikan komentar, ini sidang sinetron halusinasi Taufik. Teman kita Suram Klaten memberikan komentar, skemana perjuangan rakyat Indonesia. Teman kita Ibrahim Zain memberikan komentar, hakim dan semua penegak hukum lainnya yang tidak mau disuap, tidak mau makan uang haram, pasti baik, jujur, berani dan tegas untuk menegakkan sebuah kebenaran. Teman kita Mawardi memberikan pendapat, semoga tidak ada serangan fajar siang sore malam. Teman kita Mar Suzuki memberikan komentar, Pak Cika jujur pasti makmur hidupnya, buat pribadi atau buat orang lain. Teman kita Erianto memberikan komentar, ya Allah tuntaskan masalah biar Pak Presiden bekerja maksimal, nanti enggak Gibran lagi. Teman kita Toho Kian Toto memberikan komentar, tangkap JKW adili dan hukum berat, gantung di Monas sebab telah menipu 300 juta rakyat Indonesia. Teman kita Suhonor 3 memberikan komentar, ternyata benar dugaan Pak Nababan kalau si Kurap itu pemain, katanya waktu suruh ganti baju di rumahnya malah ganti baju di bandara.
kayaknya takut kalau ketahuan belangnya. Teman kita Suliang Lian memberikan komentar, udah kepalang basah gimana pun, ijazahnya nggak mungkin ditunjukkan, malu bukan main nantinya. Teman kita Siti Pathitan memberikan komentar, nggak ada orang jahat, rakus berkuasa, hanya Allah yang kuasa segalanya. Orang-orang jahat berencana Allah ya netuin, tinggal tunggu aja apa yang bakal terjadi pada orang jahat. Rakus, korupsi, maling, hidup ada itu hitungannya. Jahat balik ke kiri sendiri. Hidup Allah ngatur, jalankan apa ada, jangan rakus bikin sengsara tuannya. Mudah-mudahan orang baik berani, sehat, panjang umur. Allah melindungi orang baik. Amin. Hidup sia-sia amal, perbuatan musnahkan orang rakus bikin sengsara rakyat. Ya Allah, buktikan. Kasihan orang baik yang kena pukul, di penjara, digebukin, siap yang jahat-jahat mati, biar kapok ya, bayarin gede, dibelain nggak sadar aja menanti orang rakus. Teman kita Mawardi memberikan komentar, loh kalau ijazahnya palsu berarti gelar raja di mana-mana itu aba-abagu ya. Teman kita Gadis Onyo memberikan komentar, walau bagaimanapun juga yang namanya bangkai busuk disimpan serapi mungkin tercium juga. Teman kita Singat Sionotol memberikan komentar, JK dan termulnya harus pidana. Teman kita Sunarti memberikan komentar, ya Allah, hidup hanya sementara, kok masih pada berani bohong, ya Allah, berilah hidayah. Teman kita Yosif Finik memberikan komentar, alhamdulillah hakimnya jujur sesuai dengan suara hati rakyat Indonesia. Kebohongan itu tidak akan sempurna meskipun ditutup rapat setebal beton. Tuhan itu pasti akan menunjukkan kebenaran. Demikianlah teman-teman beberapa pendapat-pendapat kita netizen yang sangat mendukung dan sangat mengikuti perjalanan politik di Indonesia. Terima kasih sudah bersama kami dari awal hingga akhir, dan kami ucapkan selamat berjumpa lagi. Salam NKRI.